Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kali ini gue sama siapa nih? Abang, guru, terus apa lagi nih? Mungkin kalau nggak ada beliau ini, gue tersesat ini kan? Iya enggak? Siapa Mas? Kenalin Mas, coba Mas. Apa ya? Enaknya panggil apa, Dik? Mas. Mas. Oke, Mas aja deh ya. Iya. Ya, kenalkan saya Febri. Febri. Saya alumni UIN Jakarta. Nah, sekarang sudah terjun ke masyarakat untuk mengelola masjid dan membina masyarakat. Lulusan UIN tahun berapa tuh Mas? Tahun berapa ya? Nih, skripsi gua tahun 2017. Ya. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Sekarang 2020, 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Nah, jurusan apa tuh Mas? Jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Jadi kayak penyiar radio gitu ya? Iya, ada termasuk radio, ada yang nyariin TV. Tapi kalau gue fokus ke sebenarnya kayak dakwah. Tapi juga gue karena seneng sejarah, gue sambungkan antara dakwah dengan sejarah. Dakwah pada masa lalu yang kemudian kita kembangkan di masa kini. Oh, jadi pembahasan apa mengenai mantan ya? Mantan janganlah. Bukan. Hal yang mengerikan. Bukan. Oke, menarik nih Mas. Tadi sampean bilang sejarah tentang ini. Kira-kira emang skripsi sampean ini tentang apa nih Mas? Ya, judulnya itu lambang-lambang Islam dalam bentuk fisik wayang purwa. Jadi secara garis besarnya kita membedah wayang. Wayang dimaksud itu wayang purwa atau wayang kulit. Karena banyak wayang, ada wayang golek, ada wayang orang, ya kan? Ada wayang VJ sekarang kan. Nah ini saya ke wayang purwa atau wayang kulit. Gitu. Yang bedanya apa tuh Mas? Wayang kulit dengan wayang golek apa? Oke. Kalau wayang kulit ya memang kayak gini ya. Jadi memang terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau gitu ya. Kalau wayang golek kan kayak cepot itu yang pakai kayu. Oh, kayu deh ya. Wayang orang ya atau sendiri kan ya orang yang benar-benar orang gitu. Itu yang paling jelas sih itu gitu. Sebenarnya banyak wayang-wayang lainnya gitu ya. Boleh dilihat dari ceritanya, dilihat dari bentuknya, bahannya itu banyak wayang. Ada kalau nggak salah ada 10 macam wayang. 10. Menarik nih. Perihal tentang wayang kan dimana yang saya pribadi yang ketahui gitu ya. Secara umum tuh wayang tuh alat untuk dakwahnya para wali itu Mas. Ya enggak. Dimana pada saat itu Wali Songo Sunan Gunung Jati ya paling Sunan Kalijaga paling ini menggunakan alat itu perihal tentang Wali Songo nih menarik nih Mas. Perihal lagi tentang sejarah ya. Kemarin tuh ada film yang menarik tuh yang booming yang bahkan bikin di sama pihak YouTube tuh diblokir tiap mau ditampilkan. Itu bagaimana tuh? Itu kalau tiba-tiba film tersebut itu menampilkan tentang jejak khilafah Nusantara. Kan kita kan punya Wali Songo gitu, di mana yang kita ketahui Wali Songo juga dari Gujarat, dari Champa ya kan yang kita ketahui. Kok tiba-tiba nyampe ke Turki Utsmani gitu? Apa bagaimana tuh Mas? Ya. Mungkin kalau yang pertanyaan yang terakhir itu mungkin gua akan jelaskan secara berurutan. Gimana? Pertama kita bahas dulu tentang wayang. Ya kan? Sesuai dengan skripsi gua gitu ya. Apa sih sebenarnya wayang itu kenapa bisa digunakan untuk dakwah? Ya. Pertama, wayang itu memang berasal dari masa-masa pra-Islam. Artinya ada kisah-kisah yang sangat melegenda di masyarakat. Dan itu kalau kita sekarang anak-anak muda nih itu kayak ibarat anime gitu ya. Mungkin kan tahu kan One Piece atau Naruto, Boruto dan lain sebagainya. Kalau dulu animenya itu kisah-kisahnya itu manganya itu ya kisah Ramayana sama Mahabharata. Nah, kisah Ramayana sama Mahabharata ini memang ditulis di India gitu ya. Cuman ada juga yang mensinyalir sebenarnya memang ceritanya dari India tapi pelaku sejarahnya dari Nusantara. Ya terkait dengan masalah itu benar atau salah, yang jelas tafsirnya banyak macam-macam. Yang jelas yang kita ambil adalah Ramayana dan Mahabharata. Ibaratnya kalau sekarang
ada teman-teman yang kreator dakwah itu kan menghubungkan antara anime dengan dakwah, misalnya Naruto ngaji gitu kan. Nah itu juga yang dipakai dulu sama Sunan Kalijaga, gitu ya. Jadi Sunan Kalijaga mengubah kisah-kisah dari Mahabharata sehingga bisa digunakan untuk dakwah Islam. Nih kita ambil contoh kayak gini nih. Apa tuh Mas? Ini Apa nih Mas? namanya gunungan, ya. Gunungan. Kan kayak bentuknya kayak gunung ya kan? Kayak gunung. Nah, gunungan ini kalau dibalik itu kayak apa coba? Teman-teman bisa bayangin nggak? Ini mirip jantung. Nah, ya kan? Nah, gunungan kalau dalam wayang kulit, khususnya yang sudah digubah sama Sunan Kalijaga, sebelum pertunjukan dimulai, ini ditaruh di tengah. Ya kan? Buat apa tuh Mas? Nah, apa fungsinya? Ini namanya gunungan mustika masjid. Ini sebenarnya prototipe bagaimana menggambarkan dulu gunungan yang seperti apa gitu ya. Jadi ada Masjid Demak di sini. Sebenarnya Masjid Demak nih ya. Jadi dulu waktu Masjid Demak baru saja didirikan, kemudian Sunan Kalijaga itu berinisiatif untuk mengundang masyarakat. Bagaimana caranya? Itu dengan membunyikan gamelan sama pertunjukan wayang kulit. Di daerah masjid itu? Ya, di daerah Demak itu. Nah itu bisa kita lihat banyak cerita-cerita tutur yang mengatakan seperti itu, dan juga kita bisa lihat di buku sejarah, banyak buku baca sejarah di Agus Sunyoto juga tentang kisah Wali Songo, juga Rahimsa dan banyak sebagainya, Profesor Hasan Simon seperti itu ya. Nah ini ditaruh di tengah, gunungan mustika masjid. Jadi ketika penonton pertama kali dilihat adalah gunungannya. Gunungan ini di dalamnya apa? Mustika masjid, ada masjidnya. Jadi itu adalah filosofi hidup, bahwasanya kita harus senantiasa mengingat masjid, ya kan? Hatinya harus terpaut dengan masjid. Nah, itulah yang ingin digambarkan oleh Sunan Kalijaga dengan simbolis agar kita bisa bisa menyatu dengan masjid. Spiritualitas kita itu selalu menghubungkan kita dengan masjid, Allah, dengan masjid ya. Masjid sebagai tempat sujud untuk beribadah kepada Allah. Dan itu masih banyak lagi hal-hal yang kemudian banyak di wayang kulit yang kemudian bisa sebenarnya kalau kita tahu bagaimana maknanya itu sangat dalam. Ini tokoh Arjuna ya. Mungkin teman-teman sering dengar nama Arjuna gitu ya, mungkin sebagai lambang laki-laki. Nah, Arjuna itu kalau dalam pewayangan namanya Janaka atau Janoko. Nah, Janoko ini adalah bahasa Arab dari Jannatuka. Jannah surga, ka kepadamu, surga untukmu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini kita bunyikan. Ini huruf mim, oke, huruf mim. Kesini ha, ini ha, ya kan? Ha. Ini mim lagi, dal. Tahu apa maknanya? Muhammad. Jadi ada filosofi Muhammad dalam tokoh Janaka ini atau Janaka ini. Banyak hal-hal yang bisa kita gambarkan, dan wayang itu adalah seperti karikatur. Jadi ini adalah gambarnya gambar karakter. Gambar karakter itu menggambarkan karakter. Nggak mesti kalau misalnya orang jahat itu jelek, itu nggak mesti kan. Tapi kalau dalam wayang yang jahat itu biasanya jelek atau serem gitu ya. Ini ada tokoh yang salah satunya tokoh jahat, ya kan? Ini Dursasana. Kalau tokoh jahat merah biasanya itu menandakan dua macam. Kalau nggak bengis, berani. Tapi kalau dalam hal ini bengis. Ya, ini tokoh Dursasana, kita lihat wajahnya aja kelihatan serem. Mungkin dulunya kalau misalnya ada karakter yang apa ya? Kalau misalnya ini sebagai tokoh sejarah, mungkin dia nggak seperti ini gitu ya. Cuman ini menggambarkan karakter. Nah, bagaimana agar karakter-karakter yang jahat dalam pewayangan itu kemudian digambarkan, fungsinya untuk apa? Biar ini sebagai pelajaran. Yang baik harus kita ambil contoh, dan yang buruk-buruk itu harus kita tinggalkan. Dan masih banyak lagi tentang simbolisasi dalam pewayangan. Nah itulah yang kira-kira saya tulisin di skripsi ya. Dan skripsinya itu ngerjain 1,5 tahun mas.
1,5 tahun. Ya. Ya mungkin nanti Mas ngerasain lah ya. Jika ngerasain bagaimana nanti sudah ngarep skripsi. Berapa lembar Mas? Ini kurang lebih berapa ya? Hampir 250 lah ya. Hampir 250 ya. 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Oke. Nah, terus tuh ya banyak hal yang kita dapat mulai dari bagaimana membaca. Ini pusing banget nih, semacam baca. Apa nih Mas? Ini menarik nih. Ini dulu kalau jimat apa bukan jimat nih ya. Ini dulu ketika orang-orang mau nulis belum ada kertas, ditulis di daun lontar. Di daun lontar. Di daun lontar kemudian ditulis sama orang-orang dulu ya. Ini hurufnya juga huruf Hana Caraka. Dan itu saya ke perpus UI, ke perpus ngapain Mas? Ya itu nyari terutama yang real apa yang orisinil bagaimana sih kayak serat dan babat gitu ya sebagai sumber sejarah itu. Nah, jadi sekaligus nih masa lalu itu sejarahnya itu tentang bagaimana Sunan Kalijaga yang kita ambil dari serat dan babat itu, naskah-naskah kuno itu, kemudian kita juga ambil masa kini masih relevan nggak sih? Orang-orang masih bisa paham nggak sih? Gitu. Cocok nggak sih pada zaman ini? Cocok ini pada zaman ini gitu kan? Mungkin kalau sekarang di Jakarta karena orang nggak begitu paham tentang wayang, itu nggak bisa nyambung. Tapi saya masih turun ke daerah langsung gitu ya. Dan banyak pengajian yang menggunakan wayang dan itu lebih diminati sama masyarakat gitu karena ada semacam hiburannya, ada alat peraganya gitu ya, dan itu mereka sangat antusias. Masih masuk lah ya. Masih masuk kalau di pedesaan. Kalau di Jakarta bisa aja mungkin kita ambil konsep tadi manga sama anime. Kita mau yang dijadikan anime mungkin bisa aja gitu kan. Gitu ya. Iya. Kurang lebihnya gitu ya. Nah, itu tadi pertanyaan saya yang tadi itu Mas, perihal tentang wayang tuh terus menjadikan dakwah alat dakwah buat ke masyarakat gitu. Terus yang kemarin tiba-tiba ada film tersebut. Bagaimana tuh Mas? Iya. Kalau kita lihat dulu, mungkin gua akan menghubungkan dengan Wali Songo ya. Siapa sebenarnya Wali Songo? Pertama kalau kita hubungkan dengan wayang, siapa yang menggunakan wayang sebagai media dakwah itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu siapa? Sunan Kalijaga itu adalah anaknya Adipati di Tuban di Surabaya. Nah, Sunan Kalijaga berguru sama Sunan Bonang. Sunan Bonang itu siapa? Sunan Bonang itu adalah anaknya Sunan Ampel. Wah, semua lagi nih. Kita tarik ya. Siapa Sunan Ampel? Nah, Sunan Ampel itu ternyata adalah dia termasuk ada kakaknya dia yang kemudian dijadikan istri sama Majapahit. Raja Majapahit. Raja Brawijaya V. Dan ternyata Raja Brawijaya V ini juga nanti menurunkan Sultan Demak. Nah, Sultan Demak ini siapa? Raden Fatah. Nah, tapi jauh sebelum itu ternyata ada wali yang kalau dalam serat wali sana disebutkan sebagai Tetalaring Parwali atau pendahulunya para wali. Siapa dia? Dia adalah Maulana Malik Ibrahim. Siapa Maulana Malik Ibrahim? Maulana Malik Ibrahim itu adalah seorang ulama yang banyak versi sebenarnya untuk mengenai siapa dia. Cuman yang paling kuat adalah dia berasal dari Azerbaijan. Di mana tuh Mas? Ya mungkin sekitar Mesir atau mana lah gitu ya, daerah Timur Tengah lah. Timur Tengah. Dan Ustadz punya dari beberapa keterangan gitu ya. Kita bisa lihat di Profesor Hasan Simon di bukunya Misterisasi Jenar, kemudian di Rahim Shah dia menyatakan di kisah Wali Songonya, terus juga ada di Rahmat Abdullah di kisah Wali Songo menyebutkan bahwasanya Maulana Malik Ibrahim ini adalah utusan dari Sultan Turki. Ini kita tarik gitu ya. Sultan Turki biasanya kalau di Nusantara disebut Sultan Rum. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, surah Rum. Apa artinya? Surah yang menjelaskan atau menggambarkan tentang Romawi. Jadi raja
Sultan Romawi. Berarti yang menaklukkan Romawi. Siapa yang menaklukkan Romawi? Itu Mehmet. Muhammad Al-Fatih. Semenjak Muhammad Al-Fatih kemudian Kesultanan Turki Utsmani itu kemudian dikenal menjadi Kesultanan Kesultanan Romawi, karena dulu bekas menaklukkan Romawi. Okay. Kembali lagi kepada Maulana Malik Ibrahim. Jadi menurut keterangan-keterangan tadi, Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Jawa tahun 1404 Masehi. 800 sekian lah ya. 1404 Masehi. Nah, yang menariknya itu adalah timing. Kenapa tuh, Mas? Jadi apa tuh yang terjadi di Jawa pada saat itu yang kita kenal Nusantara itu kan kerajaan Majapahit. Memang kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar di masanya, ketika masa Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Cuman setelah Hayam Wuruk itu kemudian meninggal, mulai itu ya, mulai di internal tuh ya, ada perang saudara, Paregreg ya, perang Paregreg. Kalau kata yang benar itu katanya Paregreg, bukan Paregreg. Kenapa Regreg? Itu perang saudara yang ada yang mengatakan dari tahun 1401 sampai 1404, lanjut lagi 1404 sampai 1406. Ya, yang jelas itu perang yang lama dan betul-betul menghancurkan tatanan ekonomi, masyarakat, dan politik. Digambarkan pada masa-masa itu digambarkan sebagai masa-masa yang morat-marit dalam kekuasaan Majapahit ya. Pada saat kondisi kacau balau seperti itu, datanglah Maulana Malik Ibrahim. Apa yang kemudian dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim? Maulana Malik Ibrahim bersama 9 orang lainnya, ada Syekh Subakir, ada Maulana Ishaq, ada Maulana Jumadil Kubro. Nah, Maulana Ishaq itu nanti akan menurunkan Sunan Giri. Maulana Ahmad Jumadil Kubro itu akan menurunkan Sunan Ampel tadi. Nah, jadi pendahulu-pendahulu Wali Songo inilah yang kemudian nanti baru muncul Sunan Kalijaga. Itu 9-nya itu semua utusan dari Sultan Mehmet. Ya. Ya, Sultan Turki sudah disebutkan apa Sultan siapa, mungkin Sultan Muhammad gitu ya. Nah, mereka adalah utusan, dan dari 9 orang ini mereka punya kompetensi masing-masing. Maulana Malik Ibrahim dia seorang ahli irigasi. Jadi ketika dia datang ke Gresik, dia kemudian membuat bendungan. Mungkin Mas Dika menggambarkan ya bagaimana perang yang bertahun-tahun itu, bagaimana kondisi hancurnya ya. Persawahan hancur, kemudian masyarakatnya juga Montang-manting. Nah, dia membuat irigasi, membuat konsep persawahan yang maju, yang lebih maju pada saat itu. Yang nggak kepikiran sama masyarakat situ ya, kok bisa gitu? Ya, kenapa? Karena dia juga ahli, dan dia pernah di Mesir, dia pernah persawahan, bagaimana di sistem persawahan di Sungai Nil dan sebagainya. Kemudian itu diterapin di Jawa, di Gresik, dan itu terbukti dengan di batu nisannya. Kalau teman-teman lihat batu nisannya, dibaca di situ bagaimana penguasa setempat, orang-orang Majapahit itu sangat mengagungkan sosok Maulana Malik Ibrahim. Gitu ya. Karena jasanya dia itu. Bahkan dia bahasanya di situ adalah junjungannya para raja. Gitu kan. Ya, mungkin teman-teman bisa search ya bagaimana kata-kata yang ada di batu nisan. Oke. Nah, itu. Dan itu juga menjadi alat buat dakwah penyebaran Islam juga ya. Ya. Sebagai dia tuh kayak membuat irigasi sambil berdakwah. Ya. Ngajak. Memang sesuai kompetensinya gitu ya. Dan Maulana Malik Ibrahim ini juga ahli politik. Dan itu nanti yang kemudian diajarkan sama Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel inilah sebagai tokoh yang kemudian sangat berjasa, ibaratnya bidannya yang nanti melahirkan Kesultanan Demak. Gitu ya. Jadi Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak itu berguru bagaimana ilmu politik, bagaimana ilmu mengatur negara dari Sunan Ampel. Oke Mas, berarti menarik juga ya Mas ya. Tadi yang Mas sampaikan bahwasanya wayang
buat dakwah, dan bahkan kemarin pada saat itu juga Mas sempat juga turun ke desa-desa ya Mas ya, bahkan masih worth it lah bisa dibilang ya, dakwah dengan menggunakan wayang seperti yang dilakukan dengan senang-senang itu. Nah, terakhir nih Mas, kata-kata terakhir Mas buat yang nonton tuh Mas, apa tuh pesan dan kesannya? Ya pesannya. Oke. Untuk Wali Songo, kita bisa mengambil pelajaran dari mereka bahwasanya mereka adalah juru dakwah yang sukses. Apa bukti kesuksesan mereka? Adalah mereka mampu mengubah Nusantara, Jawa yang tadinya Hindu Buddha kemudian berubah menjadi Islam. Hampir 90% masyarakat di Jawa, penduduk di Jawa Muslim semuanya. Itu karena jasa siapa? Jasa para Wali Songo. Dan mereka juga menggunakan berbagai macam media dakwah yang pada saat itu sangat digemari oleh masyarakat. Dan sebagai contohnya adalah tadi seperti wayang, karena banyak masyarakat yang gemar terhadap wayang, maka Sunan Kalijaga mengubah wayang sehingga dapat digunakan sebagai media dakwah. Kemudian yang kedua, mengenai sejarah. Sejarah itu penting dan kita juga harus melihat sejarah dengan objektif dan jangan sampai kita tertipu dengan sejarah yang banyak dikuburkan dan dikaburkan. Terutama adalah sejarah yang mengecilkan peran Islam, peran khilafah bisa jadi pada Nusantara. Ketika kemarin banyak pro dan kontra tentang film jejak khilafah di Nusantara, apakah benar ada jejak khilafah di Nusantara? Ketika kita lihat film dokumenter kemarin, sudah banyak bukti-bukti yang disampaikan oleh teman-teman, dan saya tambahkan bahwasanya para Wali Songo itu adalah utusan Sultan Turki. Dan juga dikuatkan dengan pernyataan Sultan Hamengkubuwono ke-10 bahwasanya Kesultanan Demak adalah wakil dari Kekhilafahan Turki Utsmani. Dan juga yang tambahan lagi bahwasanya Sultan keempat Kesultanan Demak yaitu Sunan Prawoto, dia menyatakan kekaguman yang luar biasa terhadap Kekhilafahan Turki Utsmani, bahkan dia menyatakan ingin menjadi segundo Turko. Ini adalah catatan Portugis yang mencatat bagaimana pernyataan beliau ingin menjadi Sultan Turki yang kedua karena orang-orang Islam di Demak pada saat itu sangat mengagungkan Kekhilafahan Turki Utsmani, dan itu berlanjut sampai kepada Kesultanan Pajang dan Mataram sampai ke Yogyakarta yang sekarang masih eksis. Jadi ketika kita belajar sejarah, kita harus objektif bahwasanya peran Islam, peran khilafah memang sangat besar, dan terutama yang paling besar adalah buktinya adalah keislaman kita. Keislaman kita dari mana? Ya dari para ulama. Ulama itu yang diutus oleh para sultan atau para khalifah yang ada di Turki Utsmani. Gitu. Oke. Terakhir kata-kata dari saya sih, apa yang Soekarno bilang pada saat itu Mas, jas merah. Ya, jangan pernah melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.